Untuk membuat dunia lebih bahagia, pertama-tama kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Dengan membuat game, kami membuat kebahagiaan pada diri kami sendiri dengan harapan bisa menginspirasi orang lain sesuai dengan filosofi Agate Live the Fun Way. Agate didirikan tahun 2009. Kondisi industri game di Indonesia tahun itu tidak memungkinkan saya dan teman-teman founder untuk bekerja membuat game di Indonesia. Saya dan teman-teman co-founder yang berjumlah 18 orang akhirnya nekat dan mencoba membuat studio sendiri. Seiring berjalannya waktu, peluang-peluang di industri game Indonesia semakin terlihat dan kami semakin serius membangun perusahaan. Tujuan kami membangun industri game di Indonesia agar orang-orang dengan passion yang sama dengan para founder Agate untuk bekerja di industri game dapat terwujud dan kami bisa menjadi wadah untuk mereka bekerja. Sebagai salah satu perusahaan game terbesar di Indonesia, pengembangan game adalah kompetensi inti kami. Kami mengembangkan berbagai jenis game dan dari target market yang berbeda-beda, mulai dari casual, midcore, hingga hardcore. Dan saat ini Agate memiliki lebih dari 200 karyawan dan terus bertambah. Dalam membuat perusahaan pasti akan ada masalah. Di Agate, kami selalu berusaha lebih rapi, mulai dari struktur organisasi sampai proses bisnisnya. Karena untuk membuat game yang sukses, sebuah perusahaan harus bertahan cukup lama untuk membuat banyak game yang akhirnya sukses. Sebagai seorang co-founder sekaligus studio head, saya bertanggung jawab untuk membantu tim developer di Agate untuk dapat membuat game sebaik mungkin. Saya harus memastikan agar para developer bisa fokus membuat game dan kami menangani hal di luar itu. Dari proses, standar kualitas, talent development, dan lain-lain. Tantangan besar di industri game adalah kesiapan SDM di Indonesia. Kita masih ketinggalan jauh dengan industri game di luar negeri. Belum banyak juga yang transfer ilmu dari industri game di luar ke Indonesia. Selain itu, dari jumlah SDM, estimasi hanya sekitar 1.000 orang untuk industri game di Indonesia. Dan lumayan sulit untuk menarik SDM dari industri teknologi non-gaming ke industri game. Perusahaan dikatakan sukses saat produk dari perusahaan tersebut memberi impact positif pada kehidupan banyak orang. Sebuah game bukan hanya untuk kesenangan sesaat, tapi juga harus bisa memberi pelajaran dan tujuan hidup seperti yang dialami saya dan teman-teman di Agate. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah startup diperlukan tim yang menghargai setiap pendapat dan terbuka pada setiap masukan. Selain itu, kita perlu membentuk lingkungan kerja yang nyaman untuk membangun hubungan sebagai partner kerja, sehingga mengurangi gap antara atasan dan bawahan. Ini menjadikan tim lebih efektif dalam berkomunikasi. Sebagai startup, kita juga perlu menentukan model bisnis, walaupun mungkin membutuhkan banyak proses untuk mencari mana yang paling tepat. Sebagai contoh, Agate sudah beberapa kali berubah model bisnis karena market game bisa berubah dengan cepat. Kami memiliki tim konsultan yang berinteraksi dengan banyak pihak, di antaranya komunitas, pemerintah, ataupun startup lainnya. Sehingga kami dapat berkolaborasi dan membantu membuat produk sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Atas jerih payah kru Agate, produk-produk Agate sekarang dapat dinikmati oleh banyak pengguna di Indonesia. Contohnya game teka-teki santai yang kami rilis awal tahun ini sudah di-download lebih dari 500.000 user di Indonesia dan mendapatkan rating 4,8. Untuk kalian yang sedang ingin memulai membuat startup, semua mimpi dan angan yang ingin dicapai dimulai dengan satu langkah sederhana, yaitu keinginan dan kemauan diri kita sendiri untuk memulai. Lalu dalam hal pengumpulan dana, tidak harus selalu dimulai dengan mencari investor. Di Agate, kami memulai dengan mengumpulkan uang tabungan kami yang digunakan untuk menyewa tempat kerja untuk mulai membuat game. Lalu, setelah perusahaan berjalan, kami mulai mendapatkan pendapatan dari proyek klien yang didapatkan dari bisnis gamification. Kami mendapatkan pendapatan dari consumer game, yaitu game untuk konsol seperti PS4 atau Switch untuk setiap user yang membeli game kami. Dan sekarang, sebagian besar produk Agate adalah mobile game. Kami mendapatkan keuntungan dari iklan dan in-app purchase. Berkaitan dengan membuat minimum viable product untuk industri game, kami memulai dengan membuat prototype dari core gameplay terlebih dahulu. Ini biasanya digunakan untuk validasi internal apakah game tersebut menyenangkan untuk dimainkan atau tidak. Selain itu, untuk presentasi ke publisher atau keperluan fundraising, biasanya dibutuhkan vertical slice, suatu versi game yang fiturnya lengkap, tapi kontennya hanya satu level saja. Dengan majunya teknologi saat ini, kita dapat mencari banyak informasi. Belajar bisa dari mana saja, salah satunya lewat YouTube. Selain itu, sesama kru di Agate juga punya kewajiban untuk saling berbagi ilmu. Kamu juga bisa memulai dengan bekerja di perusahaan game yang sudah ada. Belajar dari mereka sambil belajar membangun usaha sendiri. Di Agate, kami membuka lebih dari 20 lowongan untuk berbagai posisi, di antaranya game programmer,
game artist, game designer, product manager, dan masih banyak lagi. Sekarang kan generasi berubah, udah mulai banyak generasi Z, generasi Alpha gitu, yang pasti akan terpapar dengan generasi digital gitu. Nah, dan game itu adalah salah satu tools di generasi digital ini. Oleh karena itu, mimpinya adalah gimana supaya game ini bisa membawa perubahan yang positif sih ke generasi kedepannya gitu. Dan itu akan memotivasi sih, karena game itu nggak hanya membawa maksudnya kita kan banyak dengar game itu banyak negatif gitu, tapi game itu bisa dibawa ke arah positif juga gitu. Dari situ sih. Tuh kalau dari sisi perusahaan mungkin lebih ke membuktikan bahwa ini adalah industri yang bisa membuat orang ini hidup gitu, maksudnya membuat environment yang sekitarnya hidup. Jadi kalau kita bicara langsung ke orang tua bahwa ini bisa begini ya kita nggak akan dengar. Tapi kalau kita langsung bicara by actionnya sendiri, mungkin kita lebih kelihatan gitu. Dari situlah tantangannya, bahwa kita harus membuat supaya industri yang kreatif ini, industri game ini bisa bertahan dan sustainable gitu. Kalau yang masih kuliah mungkin lebih ke, kalau yang masih kuliah maksudnya lebih ke menanyakan kenapa sih lu pengen ngambil ke sana gitu. Saya menyenangkan, kenapa menyenangkan gitu, kenapa gini gitu. Terus dari why, start with why ini, mulai actionnya mau ngapain sih maksudnya. Terus cari siapa yang kira-kira udah bisa jadi mentor gitu di dunia ini gitu. Terus setelah jadi mentor, terus ya udah kalau gitu udah coba dong kalau udah itu lakukan sendiri gitu. Nah, terus hasilnya divalidasi mentor gitu. Itu bisa kan. Banyak sih caranya sih maksudnya, atau mulai dari misalnya kalau udah tahu actionnya, ya udah coba cari course online kalau misalnya nggak bisa disediakan di tempat kuliah. Opsi apa yang tersedia, terus coba lakukan itu. Ketika opsi itu udah mulai ternyata kesini, ya terus akhirnya nanti lama-lama akan mengalir sendiri sih proses itu. Untuk meyakinkan orang tua itu sulit, apalagi kan mindset orang tua itu masih cukup tradisional ya. Misalnya anak sekolah sampai kuliah terus kerja jadi PNS atau jadi karyawan swasta. Nah, itu sedangkan industri game atau industri ilustrasi itu sendiri masih cukup asing di telinga orang-orang awam. Jadi sulit gitu mengatakan apakah ini bisa menghidupi kita, apakah ini bakalan lebih istilahnya tuh settle ke depannya. Kan kalau misalnya PNS ada pensiun, ada apa, tapi kalau ilustrasi kan enggak. Nah itu kan yang jadi concern orang tua. Buat saya sih yang penting itu buat saya passion ya. Istilahnya walaupun orang tua tidak mendukung, walaupun dengan peralatan yang serba terbatas, itu selama ada passion itu dan kita enjoy, itu nggak masalah gitu. Masalahnya walaupun mimpi yang kita capai itu lama, tapi sedikit demi sedikit selama kita ada usaha sih, itu istilahnya mimpi yang kita capai itu suatu saat itu bakalan tercapai gitu. Dan dari yang pengalaman itu emang nggak ada sesuatu yang instan, dan emang usaha keras itu yang nggak akan mengkhianati buat saya gitu. Buat teman-teman yang mau kerja di industri game, nggak usah takut buat coba, nggak usah malu, dan nggak usah takut terlambat yang jelas, karena semua orang itu startnya beda. Bahkan saya juga termasuk yang startnya rada lambat, nggak sejak langsung dari kuliah. Game industri itu nggak umum buat diterima sama orang-orang, terutama emang di Indonesia belum begitu berkembang kan industri kreatif. Jelas kalau kalian emang pengen bikin game, kalian bisa coba bikin sendiri atau dengan teman-teman kalian, dengan circle yang udah ada, atau kalian bahkan mau gabung sama Agate juga silahkan. Yang jelas kalau untuk sekarang sih pasti jalan kalian terbuka lebar banget, udah banyak kesempatan, jadi coba terus aja. Selamat dan sukses untuk semua peserta DTS. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu kalian mewujudkan mimpi membangun startup.